Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Beberapa jam sebelum kesepakatan gencatan senjata diumumkan, Israel membombardir kota Teheran. Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan sejumlah lokasi di Iran, Saudara. Israel mengklaim serangan ini sebagai balasan atas tindakan Iran yang meluncurkan rudal ke wilayah udara Israel lebih dari 2 jam setelah gencatan senjata seharusnya berlaku. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menyelamatkan warga di kota Beersheba pasca serangan Iran di Israel Selatan Selasa waktu setempat, di mana dilaporkan ada 4 orang tewas dalam serangan di kota dan juga 6 lainnya dirawat di rumah sakit. Serangan rudal Iran terhadap bangunan tempat tinggal tersebut menyebabkan ledakan besar dan kepulan asap tebal. Puing-puing beton dan kendaraan yang hancur dan terbakar berjejer di jalan di depan bangunan tempat tinggal tersebut. Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata, Amerika Serikat tetap menyiagakan kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah, Saudara. Salah satunya adalah kapal induk tercanggih USS Gerald Ford yang sebelumnya berpangkalan di Virginia. Kapal induk ini membawa hampir 4.500 personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Proses evakuasi warga negara Indonesia terdampak perang Iran-Israel melalui Baku, Azerbaijan masih berlangsung, Saudara. Data Kementerian Luar Negeri pada evakuasi tahap pertama ada 97 WNI dari Teheran, 11 diantaranya telah tiba di Indonesia pada Selasa malam. Sementara itu ada 68 WNI menunggu pemulangan ke Indonesia. 3 penerbangan dijadwalkan tiba sore ini membawa WNI ke tanah air, termasuk kepulangan 18 warga negara Indonesia yang sempat tertunda di Qatar. Pemulangan WNI dari Iran akan berlangsung hingga Kamis 26 Juni 2025. 11 dari 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran pada gelombang pertama tiba di Indonesia Selasa malam. Sementara 18 lainnya akan dipulangkan pada gelombang selanjutnya. 11 WNI telah dipulangkan ke daerah masing-masing di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Salah satu WNI, Ali Murtado, yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Iran, menceritakan pengalaman mencekam saat serangan Israel ke Teheran, Iran. Cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat dan berhenti beberapa saat dan kadang lanjut, tetapi tidak ada yang masuk ke, saya lihat kemarin itu tidak ada yang masuk ke memukul tanah lah. Berita-berita di grup WNI bahwa WNI di Iran akan dievakuasi. Proses evakuasi saya dari KOM ditujukan ke Tehran. Dan di Tehran itu kita nginep 1 hari di gedung KBRI. Kita pertama berangkat ke perbatasan Iran, Azerbaijan. Setelah itu kita ditujukan ke Baku. Di Baku kita di sana itu menginap selama sekitar 2 hari. Setelah itu kita diterbangkan ke Istanbul. Setelah dari Istanbul kita sekarang ini. Evakuasi WNI di Iran melalui Baku, Azerbaijan masih berlanjut, termasuk 18 warga negara Indonesia yang menggunakan maskapai Qatar Airways dari Jeddah, Arab Saudi. 2 penerbangan sempat ditunda imbas eskalasi konflik Iran-Israel. Yang sisanya 18, ya, itu kan sekarang sudah ada di Doha. Kita sedang menunggu jadwal penerbangan Qatar Airways yang sempat terganggu untuk terbang ke Jakarta secepatnya. Moga-moga ya besok kalau memang penerbangannya sudah memungkinkan, mereka akan tiba di Jakarta. Nah sisanya, tadi kan saya sampaikan tadi, 97 orang.
Jadi sisanya berapa? 58 atau 68, maaf. Nah, itu sekarang posisinya sudah ada di Baku. Kita teman-teman dari KBRI Teheran maupun KBRI di Baku sekarang sedang mengurus jadwal penerbangan mereka ya untuk bisa segera kita pulangkan, kita terbangkan dari Baku menuju Proses evakuasi WNI oleh Kementerian Luar Negeri masih berlangsung. Kemlu mencatat sebanyak 386 WNI berada di Iran. Gelombang pertama Kemlu sudah mengevakuasi 97 WNI ke Azerbaijan. Kemlu sedang mendata WNI lain untuk dievakuasi pada tahap selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Evakuasi warga negara Indonesia dampak konflik Iran-Israel dari Baku, Azerbaijan berlanjut. Data Kemlu, saudara, ada 3 penerbangan yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sore hari ini. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juga juru kamera Yogi Sahrevi di sana. Asri, berapa WNI yang dievakuasi hari ini dan kapan rencananya mereka akan tiba di tanah air? Ya, hari ini ada 48 WNI yang rencananya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan ini menggunakan penerbangan komersil dari Baku, Azerbaijan, dan juga nantinya akan transit di Doha dan juga di Istanbul. Nah, kalau berdasarkan informasi dari Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, bahwa penerbangan ataupun juga jadwal landing terdekat bagi WNI yang dievakuasi ini ada pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat yang rencananya memang akan tiba hari ini begitu, dan ini menggunakan maskapai Turkish Airlines. Nah, kalau kita melihat dari evakuasi atau pemulangan WNI dari Iran di gelombang pertama di hari kemarin, Yasir dan juga saudara, seharusnya ada 29 WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, namun kemarin baru 11 saja yang tiba. Dan dikonfirmasi juga oleh Yuda bahwa 18 WNI yang sempat tertahan di Doha, Qatar, karena ini efek dari serangan balasan Iran ke markas militer Al-Udeid, Amerika Serikat di Qatar, maka penerbangannya tertunda. Jadi ke-18 WNI yang sempat tertunda penerbangannya di Qatar ini juga akan turut bersama rombongan lainnya, dan termasuk ke dalam 48 WNI itu yang akan tiba di Jakarta pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan berdasarkan informasi dari Kemenlu juga, Yasir dan saudara, tidak hanya WNI dari Iran yang dievakuasi ataupun tiba di tanah air hari ini, tapi juga ada 5 warga negara Indonesia yang berasal dari Yaman Utara, kemudian dari Tel Aviv dan Yerusalem. Ini dievakuasi, dibantu ataupun juga ditangani oleh KBRI Muscat dan juga KBRI Aman. Kemudian ini dilakukan evakuasi ataupun juga pemulangan karena KBRI Muscat dan KBRI Aman telah menetapkan siaga 1 untuk masing-masing wilayah di Yaman Utara dan wilayah Israel dan juga Palestina. Jadi total memang kalau keseluruhan yang tiba di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini akibat perang Iran-Israel, WNI ini total ada 48 ditambah 5 yang tadi, dan 1 WNA yang juga ikut dalam rombongan. Nah, kemudian nantinya setelah WNI ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, nanti tentu seperti yang dilakukan kemarin, ada cek kesehatan dan juga pengurusan dokumen dan lain sebagainya yang akan dilakukan sebelum bisa kembali pulang ke rumah masing-masing atau ke keluarga masing-masing. Demikian, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan atas informasinya terkait dengan evakuasi tahap kedua warga negara Indonesia dari Iran. Saudara, Iran dan Israel sepakat gencatan senjata. Namun apakah kesepakatan ini bisa berlangsung lama? Faktor apa saja yang bisa menggoyak kesepakatan ini? Kita akan membahasnya dalam dialog Kompas Petang usai jeda.